Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddinil haq. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rahmat dan karunia-Nya maka kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'un. Saya hari ini akan membawakan tutup dengan tema pentingnya berakhlak mulia. Banyak orang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita berakhlak mulia, seakan-akan itu bukanlah ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Terdapat beberapa urgensi untuk berakhlak mulia. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk membenarkan ajaran-ajaran agama terdahulu. Itu adalah salah satu tugasnya. Namun tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan akhlak-akhlak kaum-kaum yang menjadi pengikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi uswatun hasanah atau sebagai pedoman bagi kaum muslimin. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan melalui perbuatan dan perkataannya yang dibenarkan oleh kesaksian sahabat-sahabatnya yang disebut dengan istilah hadis. Kedua, akhlak mulia adalah sebab paling banyak yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga ya Habibullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Urgensi yang ketiga untuk berakhlak mulia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai pengukur tingkat keimanan dalam diri seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus. Karena akhlak mulia adalah praktik nyata dari keimanan mukmin tersebut. Urgensi yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya pengukur tingkat kecintaannya kepada sesama manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah cerminan seorang mukmin. Perilaku seorang mukmin adalah bayangan dari imannya. Salah satu akhlak mulia adalah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk menyadari sesuatu janganlah terus melihat ke atas atau melihat ke orang yang lebih tinggi dari. Memang hal ini penting. Namun melihat ke atas hanyalah sebagai harapan semata. Selain melihat ke atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat ke orang yang lebih rendah daripada kita.
Mungkin dia lebih rendah secara profesi, ekonomi, finansial, dan lain-lain. Tapi mungkin saja derajatnya lebih tinggi daripada pemimpin-pemimpin yang menjadi harapan kita. Dengan melakukan itu dan dengan menyadari itu, insya Allah kamu dapat memahami akhlak yang mulia. Kemudian urgensi terakhir adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu setiap harinya meminta kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk akhlak mulia. Doa akhlak mulia disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Yang berarti, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akalku. Hadis riwayat Ahmad. Beberapa urgensi tersebut adalah hal-hal yang perlu diperbaiki dan hal-hal yang perlu kita perhatikan saat-saat ini, dikarenakan banyak sekali fenomena-fenomena seperti korupsi dan juga kejahatan-kejahatan sosial yang dilakukan karena tidak adanya akhlak mulia. Karena itu, mungkin setiap hari setelah sholat, saat waktu-waktu mustajab untuk berdoa, seperti di antara adzan asar hingga adzan maghrib, saat hujan, mintalah kepada Allah, berdoalah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan akhlak yang mulia kepadamu dan kamu akan menjadi orang, menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan pribadi yang sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah semuanya akan mengamalkan, dan insya Allah saya berdoa bahwa kalian semua dapat akhlak mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.